Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini masih memberikan nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman. Karena dengan nikmat iman inilah kalian bisa sama-sama melaksanakan sholat duha sebagai rutinitas awal kita sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini. Ini merupakan nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara saudara kita ada yang jangankan mau ingat saja dengan sholat duha tidak, tapi karena dengan sistem dan kebiasaan kita lah kalian bisa melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan betul-betul dari hati nurani, bukan karena puas. Betul? Karena kalau kalian sholat duhanya karena puas, karena peraturan, karena kebiasaan, maka sholat duha yang kita dirikan, yang kita laksanakan tidak bernilai apa-apa. Maka jadikan sholat duha ini sebagai suatu kebutuhan. Karena kita tahu fadilah dari sholat duha itu luar biasa. Doanya saja itu luar biasa. Karena apa? Karena yang menguasai rezeki itu, yang beri rezeki itu. Berdiri dulu, jangan langsung. Maka kalian memang bisa ambil emas di lubang. Ya, betul? Siapa yang kasih tenaga? Karena apa? Karena makanan tidak mengenyangkan kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan bisa membuat kita kenyang kalau Allah mengizinkan. Tanpa kita harus makan pun kalau Allah mengizinkan kita bisa kenyang. Percaya atau tidak? Karena Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dari fadilah sholat duha jelas, ya, di doanya saja begitu rapi. Jika rezeki kita masih di langit, kita minta diturunkan. Jika rezeki kita masih ada di dalam bumi, kita minta agar dikeluarkan. Baik itu berupa perak, emas, atau dari tumbuh-tumbuhan, tina sampah, tina padi, atau dari apapun, atau mungkin harta karun. Bukan tidak mungkin. Jika rezeki kita masih sulit, kita minta dimudahkan. Jika rezeki kita masih sedikit, kita minta dibanyakan. Jika rezeki kita masih jauh, di tempat yang jauh, kita minta didekatkan. Dan jika rezeki kita masih haram, kita minta disucikan. Itu saja. Begitu banyak fadilah sholat duha. Maka kita, kalian sebagai pelajar, sebagai generasi yang akan mengisi di masa yang akan datang, harus dibiasakan sholat duha. Karena ini kebiasaan orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu kebiasaannya beda dari yang lain. Orang-orang yang sukses itu waktu belajarnya, waktu menjadi pelajarnya bukan tidur-tiduran, bukan datang terlambat sering bolos, bukan. Tapi dia menyusun masa depannya sejak dia masih dini, sejak dia masih di bangku sekolah. Maka kalian harus ambil start lebih cepat, sehingga ketika nanti dibutuhkan, tidak mampu kuliah, lulus dari SMA, kerjaan sudah menunggu kalian, perusahaan sudah menunggu kalian. Bukan kalian yang harus cari-cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan datang, rezeki yang menghampiri kita. Sekarang bukan tidak banyak kerjaan, orang banyak yang sukses, bukan cari kerjaan, hanya lain sedikit saja di TikTok sukses. Siapa yang datangkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman digital sekarang ini, orang kota dengan orang desa tidak jauh beda. Tidak jauh beda, tinggal kemauan yang harus membedakan kalian. Maka kebiasaan sholat duha ini harus dibiasakan. Karena ke depan harus ada RT yang suka duha, ada RW yang suka duha, ada kepala desa yang doyan duha, ada presiden yang suka sholat duha. Bukan presiden yang kadang sholat, kadang tidak. Giliran mau nyalon, rajin ke masjid-masjid. Kita mau orang kita nanti bapak-bapak
lansia, orang yang lanjut usia. Kalian yang jadi pemimpin, yang jadi RW, yang jadi RT, yang jadi ibu kepala desa, yang jadi camat, yang jadi menteri. Kalianlah 20 tahun yang akan datang. Maka kalian harus goyah dua, karena untuk masa depan Indonesia, khusus yang baru sendiri. Paham? Paham? Siap. Siap tidak membiasakan sholat duha, bukan karena perangkat dari hati kalian sendiri. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas adalah ruhnya setiap amal. Kalau kita tidak ikhlas, maka itu tidak berfaedah apa-apa. Walaupun memang terpaksa hal ini terus dilakukan, karena lama-lama akan menjadi kebiasaan, nantinya akan menjadi kebutuhan. Karena Allah akan pasangkan kalian dengan orang yang rajin doa juga. Kalian perempuan akhwat akan dipasangkan dengan laki-laki yang suka sholat doa juga. Mau tidak? Laki-laki mau yang rajin sholat apa yang tidak sholat punya istrinya? Terus yang rajin sholat kan? Laki-laki pengen istri yang jaga aurat apa umbar aurat? Jaga aurat. Begitupun perempuan. Banyak punya laki-laki yang sukses atau laki-laki yang bangga dengan harta orang tuanya. Pengen ingin laki-laki yang sukses, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Dimulainya dengan rajin sholat duha. Kenapa? Kalau sholat duha sudah dilaksanakan, maka insya Allah sholat fardunya pun akan dilaksanakan. Kenapa? Karena sholat fardu itu wajib. Biasanya orang yang sholat duha wajibnya itu pasti, sholat fardunya itu pasti, karena itu wajib. Belum tentu orang yang rajin sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum tentu dia doyan duha. Buktinya banyak, betul. Nah, maka kalian nanti masa depan yang akan datang itu milik kalian, bukan milik kami selaku guru. Kami sekarang sudah menjalani masa-masa berkiprah di dunia pendidikan. Nanti 20 tahun yang akan datang itu milik kalian. Kenapa? Karena kami paling dari kamar tidur, tempat makan, toilet, udah itu saja. Kenapa? Karena kita sudah uzur. 20 tahun yang akan datang Bapak pensiun, 60 tahun. Sudah tidak begini lagi. Kalian sekarang waktunya mempersiapkan masa yang akan datang. Bapak tidak ujung-ujung begini, Bapak tidak ujung-ujung bisa ngomong begini, tidak. Dulu dilatih, belajar pidato, belajar ngajar, belajar pramuka. Jadi sekretaris keuangan Cilegon itu tidak ujung-ujung. Bisa berprestasi di provinsi, di nasional, itu tidak ujung-ujung, ada prosesnya. Begitupun dengan orang-orang sukses, Pak Sandiaga Uno, di Santosa, Pak Anies Baswedan, itu ada prosesnya. Jelas? Jelas? Maka tolong jadikan sholat duha ini kebutuhan, bukan peraturan. Jadi jangan nunggu ditanya, kamu udah sholat duha belum? Ya. Tapi jadikan itu sebagai kebutuhan. Apa Bapak Bima Bengari ya berterilah sholat duha kayak diberi warisan. Siapa yang pikir bapak kalian sakit, sawah beak dijual dipakai berobat, imah beak dijual dipakai berobat, mobil beak dijual dipakai berobat. Ketika kalian dewasa tidak punya. Paham? Benar sampai akhirnya kalau mana? Kalian mah belum tentu. Sukses oke akhirnya kalau kurang. Kalau mana kita belum tentu. Maka bekal yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tidak ada yang sulit dengan ilmu. Paham? Ya. Paham tidak? Ya. Nyetir mulai. Mulai. Ngabengkel mulai. Kalau tidak bisa ngabengkel udah kudu mayak, kudu datang ke bengkel benar. Tapi kamu boga ilmu asal pildo we mata kudu mulikeun. Paham? Lamun boga ilmu motor mogok tak kudu mulikeun.
perlu mikir. Begitupun kalau kalian punya ilmu, tidak perlu kalian cari perusahaan. Kalian sendiri yang buat perusahaan. Kita sendiri yang membuka lapangan kerja. Paham maksudnya? Dengan ilmu hidup menjadi mudah-mudahan dicatat dan mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan lebih mohon maaf. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.